Pernah nggak kamu bertanya, kenapa negara kecil seperti Singapura, Qatar, atau Swiss bisa sangat makmur, sementara negara besar kaya sumber daya, bahkan negara kepulauan, justru sering tertinggal? Padahal secara logika, wilayah luas, penduduk banyak, sumber daya melimpah, harusnya bikin negara cepat maju. Tapi kenyataannya, banyak negara besar justru kesulitan. Infrastruktur lambat, birokrasi ribet, korupsi tinggi, dan pembangunan timpang. Jadi pertanyaannya, apakah negara kecil memang lebih gampang untuk makmur, atau ada faktor lain yang sering kita abaikan? Di video ini, kita akan bahas secara logis berdasarkan data dan pendapat para ahli, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan di akhir video, kamu bisa menilai sendiri, lebih menguntungkan jadi negara kecil atau negara besar dan kepulauan. Yap, selamat datang di segmen Sudut Pandang. Pertama, kita samakan persepsi dulu. Negara kecil biasanya punya wilayah yang sempit, penduduknya relatif sedikit, administrasi pemerintahannya juga lebih ringkas. Contohnya Singapura, Swiss, Norwegia, dan Uni Emirat Arab. Sementara negara besar atau kepulauan punya wilayah yang luas atau terpisah-pisah. Untuk penduduknya juga sangat besar dan tantangan logistiknya pun tinggi. Contohnya Indonesia, Filipina, Brazil, dan India. Menurut ekonom Paul Collier dari Oxford, semakin luas dan kompleks suatu negara, semakin besar biaya koordinasi dan pengawasan pemerintahannya. Alasan yang paling penting yaitu negara kecil lebih mudah diatur. Bayangkan kamu mengelola satu negara kecil dibandingkan ribuan kota dan pulau. Dari sisi pemerintahan, kebijakan lebih cepat dieksekusi, pengawasan lebih mudah, penyimpangan lebih cepat terdeteksi. Di Singapura misalnya, kebijakan pendidikan, pajak, dan transportasi bisa berjalan seragam dan konsisten. Menurut World Bank Governance Indicators, negara kecil cenderung punya efektivitas pemerintahan yang tinggi dan kualitas regulasi yang lebih stabil, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena skalanya lebih terkendali. Faktor selanjutnya yaitu negara besar dan kepulauan harus membangun jalan ribuan kilometer, pelabuhan dan bandara di banyak titik, jaringan listrik dan internet lintas wilayah. Sementara negara kecil fokus di satu wilayah utama, jadi efisiensi anggarannya jauh lebih tinggi. Menurut studi Asian Development Bank, biaya pembangunan infrastruktur di negara kepulauan bisa 30-50% lebih mahal dibandingkan negara dataran kecil. Jadi bukan soal malas, tapi memang bebannya jauh lebih berat. Kita masuk ke topik sensitif, tapi penting, yaitu korupsi dan kebocoran anggaran. Di negara besar, proyek banyak, lokasi jauh, jadi pengawasannya lemah. Ini menciptakan celah dan markup proyek, dana bocor di tengah jalan, dan pembangunan tidak tepat sasaran. Transparansi Internasional mencatat, negara dengan wilayah luas dan birokrasi yang kompleks cenderung punya indeks korupsi yang lebih tinggi. Sementara di negara kecil, pejabat lebih mudah diawasi, media dan publik lebih dekat, tekanan sosialnya lebih kuat. Bukan berarti negara kecil bebas korupsi,
tapi lebih sulit bersembunyi. Negara kecil sadar satu hal, mereka tidak bisa mengandalkan jumlah. Mereka fokus ke pendidikan yang berkualitas, SDM yang unggul, teknologi dan jasa. Contohnya seperti Singapura bergerak di logistik dan keuangan, Swiss bergerak di perbankan dan industri presisi, Qatar bergerak di energi dan investasi global. Menurut ekonom Joseph Stiglitz, negara kecil sukses karena memaksimalkan keunggulan yang spesifik, bukan segalanya. Sementara negara besar sering terlalu banyak prioritas, fokus terpecah, kebijakan jadi tidak konsisten. Tapi penting dicatat, negara besar bukan tanpa kelebihan. Justru mereka punya potensi yang besar, pasar domestik yang luas, sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya dan ekonomi. Masalahnya bukan ukuran, tapi manajemen dan konsistensi kebijakan. Negara besar bisa makmur jika mampu memperkuat institusi, mengurangi korupsi, fokus pada konektivitas, mengembangkan SDM. Jepang, Amerika Serikat, dan Cina adalah bukti bahwa negara besar bisa sukses, tapi dengan biaya dan disiplin yang jauh lebih besar. Jadi, kesimpulannya, negara kecil lebih mudah makmur bukan karena mereka lebih hebat, tapi lebih mudah diatur, biaya lebih efisien, pengawasan lebih ketat, fokus pembangunan lebih jelas. Sementara negara besar dan kepulauan butuh manajemen ekstra kuat, institusi yang bersih, kesabaran jangka panjang. Ukuran negara bukan takdir, yang menentukan adalah cara mengelolanya. Sekarang saya mau tanya ke kamu, menurut kamu lebih enak hidup di negara kecil yang efisien atau negara besar dengan potensi besar tapi tantangan yang berat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya diskusi seperti ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.